menolong orang banyak. Jadi niat awal jangan mencari untung dulu, tapi niat menolong orang banyak, atau istilah lain dinamakan sukses mulia. Sukses tambah mulia. Parameter apakah kita sukses atau tidak itu bukan lain. Jadi ini adalah dasar di dalam tujuan konsep ekonomi, ya. Oke, lanjut, Mbak Dita. Next slide. Next slide, Mbak Dita. Baik, ini secara kegiatan nanti ada konsep Islam. Jadi kalau mau dibuat rangka bangun, ya, rangka bangun ini ada Islam, kemudian ada akhlak, kemudian ada secara lebih rinci akan dijelaskan oleh Pak Udin, ya. Kemudian akidah sebagai fondasi, ya. Kemudian ada muamalah, ibadah, kemudian muamalah sendiri ada aspek politik, ada aspek ekonomi, dan ada aspek sosial. Tiga ini dipisahkan, ya, dalam berbisnis, ya. Dan ini saling ekonomi dan, ya, dalam konsep kemudian dan investasi, ya. Ini adalah mata rantai ataupun kerangka kegiatan dalam muamalah. Nah, nanti Bapak akan bagaimana uraikan dengan konsep aspek politik, ada aspek ekonomi dan aspek sosial, kemudian aspek konsumsi, simpan, investasi. Bapak uraikan. Next slide. Ini adalah rancang ekonomi Islam, ya. Jadi kita membuat rumah, ya. Bapak berikan sebuah analogika, ya. Itu fondasinya harus berdasarkan nilai tauhid, kemudian ada nilai adil, ada nubuah, khilafah, dan ma'ad. Kemudian baru konstruksi berikutnya adalah rancang bangun kerangkanya, ada multi type ownership, ada freedom to act, dan social justice. Kemudian berikutnya adalah outputnya akhlak, ya, sebagai payung, ya, di mana aktivitas yang menentukan ada dari seseorang itu akan melakukan aktivitas yang baik maupun yang buruk itu tergantung daripada akhlaknya daripada peneliti, ya. Oke, kemudian next slide, Mbak Dita. Baik, ruang lingkup bisnis, ya, dan manajemen, ya. Jadi bisnis dan manajemen ini dua konsep yang tidak dipisahkan. Bisnis tanpa manajemen tidak akan, manajemen tanpa adanya bisnis realisasi maka juga tidak akan bisa juga berjalan, ya. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Kita artikan dulu apa itu konsep manajemen, ya. Manajemen adalah sebagai jantung daripada suatu organ bisnis, ya. Jadi kalau bisnis adalah fisiknya, manajemen adalah ruhnya. Jadi manajemen itu menentukan bagaimana fisik itu akan melakukan sesuatu, menghasilkan sesuatu. Nah, manajemen yang baik akan menghasilkan sebuah bisnis yang juga baik, ya, yang juga mampu berkompetisi. Nah, bagaimana konsep manajemen dalam sebuah bisnis? Yang pertama adalah penentuan perencanaan, ya. Perencanaan dalam bisnis ini sangat vital, ya. Perencanaan ini meliputi apa saja? Ya, perencanaan adalah terkait dengan yaitu kapital yang dimiliki, ya. Kapital yang dimiliki, kemudian ada terkait dengan sisi kekuatan aset dan lain sebagainya. Kemudian perencanaan ini juga termasuk bagaimana merencanakan untuk konsep jangka pendek, menengah hingga jangka panjang, ya.
kemudian bagaimana tentang infrastruktur, ya, kantor, kemudian SDM yang mumpuni dan lain sebagainya. Ini masuk dalam perencanaan. Bagaimana dengan kerja dengan matang, dengan baik. Kemudian baru berikutnya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian share daripada ada dalam sebuah organisasi. Jadi ini adalah bagaimana mengorganisir, ya, sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi. Nah, setelah kita organisasi, kita organisir, ya, baik mengenai pekerjaan, pembagian pekerjaan, job description dan lain sebagainya, maka berikutnya adalah pengarahan, ya. Bapak berikan contoh, pengarahan ini sangat perlu agar tidak terjadi kesalahan pada saat melakukan pekerjaan, agar